Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Alhamdulillah pemirsa, jumpa dengan saya Yulia Kamilah di program Panggilan Suci. Tentunya ini sudah mendekati puncak haji dan alhamdulillah di sini juga telah hadir ada narasumber yang sangat-sangat berkompeten di bidang masing-masing tentunya. Yang pertama ada tamu saya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ini dari Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Timur. Segera kita sapa ada Bapak Dr. Haji Abdul Haris MPDI. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Haris? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Jamaah sudah berangkat semua kah begitu? Alhamdulillah seluruh jamaah sudah berangkat kecuali yang tertunda karena sakit. Jadi sekarang sudah memberangkatkan 39.225 jamaah untuk embarkasi Surabaya. Baik. Ada nggak berangkat ini nggak bagaimana Pak Haris? Jadi yang tertunda itu karena sakit, karena hamil. Oh, Masya Allah. Karena aturannya kalau hamil di bawah 14 minggu itu tidak layak untuk terbang. Kemudian di atas 26 minggu juga demikian. Nah kebetulan itu di bawah 14 minggu. Jadi harus ditunda tahun depan. Allah Karim. Itu berarti belum dapat panggilan ya dari Allah. Itulah haji itu panggilan. Allah Karim. Baik, baik. Ini sesuai dengan program kita pemirsa adalah program Panggilan Suci begitu. Dan di sebelah kanan Pak Dr. Haji Abdul Haris ada Islamic Ecosystem Business Solution Manager dari BSI. Segera kita sapa ada Bapak Amir Syafial. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih datang di sini berikan edukasi kepada kita. Siap. Baik, ini bisa disampaikan juga kepada pemirsa dari Pak Amir, ada BSI punya program apa nih yang update begitu? Kalau untuk berkaitan dengan haji, kita ada dua ya, tabungan haji Indonesia, sama satu lagi tabungan haji muda Indonesia. Baik. Ya, jadi yang untuk usia baru lahir pun ya itu bisa dia daftarkan tabungan haji ya. Ya dengan syaratnya mungkin akte kelahiran dan kakak ya. Ya nanti ya kan kita tahu ya, reguler haji reguler itu sudah hampir 30 ya, udah lama ya. Jadi kita ada produk untuk sejak dini itu bisa menabung tabungan haji. Produknya tabungan haji muda Indonesia. Nah itu nanti ya sebagai nanti kita ada rencana juga ada program ya mengajak berhaji ya, Abatana namanya. Ayo berhaji aman dan terencana ya. Ya karena memang waktunya lama ya, jadi memang harapannya kita ya sudah mulai ya, mulai menabung sejak dini supaya nanti dapat porsinya lebih awal dan kita harapkan ya sesuai dengan tagline BPKH ya haji muda ya, supaya kan kita tahu ya haji itu secara istiqoah ada kesehatan fisik sama secara finansial juga sudah kuat ya. Jadi ya nanti ya ditambah nanti keilmuannya ya supaya nanti jadi haji yang mabrur dan mabroh ya. Betul, gitu. betul. Kita mendorong seperti itu ya produk kita ya. Oke. Baik. Dan ini yang lagi marak ini izin Pak Haris, apa ya yang visa apa? Ziarah, kemudian apalah itu yang lagi fenomena kayak begitu tuh pripun penjelasan dari panjenengan? Jadi begini, perlu kami sampaikan untuk visa haji itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah visa untuk haji reguler. Ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2019 bahwa penyelenggaraan haji itu diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh pemerintah yaitu haji reguler yang kami tangani ada 39.225 yang sudah berangkat itu. Kemudian yang kedua adalah visa haji yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang memiliki izin untuk menyelenggarakan ibadah haji yang disebut dengan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Nah itulah visa-visa yang dikeluarkan oleh Arab Saudi untuk visa haji reguler maupun haji khusus. Yang berikutnya adalah visa mujamalah atau orang biasa sebut visa furoda, haji furoda. Visa haji mujamalah adalah visa yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi dalam bentuk memberi kesempatan kepada warga negara asing yang dimaksudkan untuk menghargai dan meningkatkan hubungan bilateral antar dua negara yang memperoleh panggilan itu, dan ini biasanya diberikan kepada
orang yang memiliki peran di bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun organisasi sosial keagamaan. Ini yang kemudian kita sebut dengan visa mujamalah, dan visa mujamalah atau visa furoda itu harus daftar keberangkatannya melalui PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, dan PIHK mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke Kementerian Agama tentang jamaah yang memperoleh visa mujamalah itu, ya, sebagai kontrol dan sebagai pengendali bagi Kementerian Agama untuk warga negara yang menunaikan ibadah haji. Kemudian berikutnya ada visa-visa yang mohon maaf ya, disalahgunakan oleh beberapa pihak, apakah itu visa ziarah yang sedang marak, juga visa umal. Visa umal adalah visa untuk kerja maupun visa tijaro untuk dagang. Nah, visa-visa ini sebenarnya tidak untuk menunaikan ibadah haji. Dan inilah sesungguhnya yang kemarin menjadi problem bagi pemerintah Indonesia, bagi panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, di mana mohon maaf jamaah-jamaah dengan visa non haji itu jadi problem karena dari sisi akomodasi transportasi itu tidak memperoleh layanan yang maksimal, sehingga pada saatnya itu mengambil hak-haknya jamaah haji reguler. Nah, inilah kemudian jadi problem juga bagi jamaah kita yang pemondokannya, kemudian di tenda-tendanya itu diisi oleh sebagian dari jamaah-jamaah haji Indonesia yang tidak menggunakan visa haji. Dan untuk tahun ini karena berangkat dari permasalahan itu dan juga hasil koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, maka dilakukan kesepakatan untuk pengetatan jamaah non visa haji. Nah, jamaah yang tidak menggunakan visa haji ini sudah jelas-jelas melanggar ketentuan Arab Saudi, yang artinya bahwa Arab Saudi tidak mengizinkan jamaah-jamaah yang menggunakan visa non haji itu. Makanya sekarang banyak kita peroleh berita-berita di media sosial bahwa banyak masyarakat-masyarakat yang tidak sekedar dicegah, tapi ditangkap. Kalau dulu itu jamaah-jamaah yang menggunakan visa non haji itu ketangkep ketika di perjalanan sampai pada tempat atau checkpoint. Tapi sekarang itu dilakukan razia atau pemeriksaan di hotel-hotel. Bahkan jamaah kita pun kena imbasnya. Jadi yang duduk-duduk di halaman hotel, teras hotel juga diperiksa. Bila tidak memiliki visa haji, maka dilakukan penangkapan dan diadili. Nah, ini juga tidak sekedar itu, kerajaan Arab Saudi melakukan razia-razia di apartemen, di tempat-tempat yang di situ dicurigai ya, tempat stay atau tinggalnya jamaah-jamaah dengan visa non haji itu. Dan itu kemarin kita melihat sampai didobrak pintunya untuk menemukan jamaah-jamaah yang tidak menggunakan visa haji. Artinya bahwa visa non haji ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya bagi jamaah. Iya betul. Ya di samping itu keamanannya juga sangat-sangat tidak terpenuhi bagi jamaah yang menggunakan visa yang tidak semestinya untuk haji. Mereka tidak memperoleh jaminan asuransi, dan bila terjadi accident, terjadi kecelakaan, terjadi sakit, itu juga sulit untuk memperoleh layanan kesehatan. Ini kan sangat berbahaya dan sangat memprihatinkan. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwa haji itu ibadah, tentu tidak sekedar sampai di Mekah, tapi di situ ada nilai-nilai spiritual yang tidak boleh dilanggar. Jangan sampai kemudian dengan semangat yang luar biasa, kemudian mengabaikan aturan-aturan syariah yang pada akhirnya mengurangi nilai dari ibadah haji itu. Allah karim. Baik, luar biasa. Baik, penjelasan berikutnya nyambung dengan program dari tadi itu ya, Pak Emir, masalah tanggungan haji muda begitu. Ini tentunya menarik untuk dikaji, apalagi dengan yang lama waktu nunggunya begitu. Ini mungkin ada persyaratan khusus seperti apa yang dipersiapkan begitu.
Kalau persyaratan cukup mudah ya. Jadi kalau yang untuk yang muda ya otomatis kan belum ada KTP ya. Ya, betul. Jadi ya cukup dengan akte kelahiran atau KK ya lampirkan juga KTP dari orang tuanya. Baik. Ya nanti ya bisa kita bukakan dan bukanya bisa juga secara online. Ya, jadi ya kita sudah menggunakan membuka rekening cara online. Oke. Ya, jadi ya itu pertama. Kedua ya selain itu kita lagi sedang kampanye juga ya, kampanye tadi haji aman dan terencana ya. Jadi ya itu harus sejak dini ya, karena memang kita tahu ya sekarang alhamdulillah sudah dibuka umur 12 tahun sudah bisa mendapatkan porsi haji. Nah kita sedang mengajak ya mama-mama muda atau bapak-bapak muda ya, tadi ya giroh semangat syariahnya kuat ya. Kita edukasi ke sekolah-sekolah Islam ya. Ayo mulai sekarang ya anaknya diinformasikan bahwa haji itu penting ya, itu menyempurnakan rukun Islam yang kelima supaya mereka mulai aware ya sejak dini ya, mulai menabung ya. Betul. Kalau sampai umur 12 ya, kalau kita anggap ya dapat porsi itu 25 juta ya. Kalau kita bagi ya 10 tahun aja ya, itu cukup 2.500.000 per tahun ya. Kalau dibagi harinya juga makin ya. Kalau dia nabung sejak dini ya, otomatis nanti umur 12 tahun mereka sudah bisa daftar porsi haji ya. Kalau menunggu 30 tahun atau 30-an, otomatis 40-an mereka sudah bisa berangkat haji. Apalagi nanti ada kebijakan Kemenak ya, bisa menarik ya, istrinya kalau dia udah menikah ya. Pendamping, mudah-mudahan masih ada ya Pak Haris ya. Ya itu ada kemungkinan ya. Jadi ya kita mengajak masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur ya. Baik. Ayo ya awareness ya bahwa haji itu penting ya. Ya, karena kita menyempurnakan agama, ada rukun Islam, rukun kelima ya. Dan kemampuan itu sebenarnya bisa direncanakan ya. Jadi istilah cara kemampuan itu bisa direncanakan ya. Supaya nanti ya kita, saya pernah haji ya, melihat di sana ya hampir mungkin 60%, 70% itu udah umur 50-an ke atas ya. Nah, jadi kalau kita sudah aware dari awal ya, mungkin nanti anak-anak kita itu mungkin sekitar 40-an ya. Sudah bisa berangkat haji ya. Betul. Nah kalau fisiknya kuat, prima, otomatis ya harapannya karena ini perjalanan ibadah fisik ya, otomatis ya mereka bisa menunaikan dari Mina, dari Arafah, Musdalifah, Mina dengan kondisi yang fisik yang prima ya. Betul. Itu harapan kami dari Bank Syariah Indonesia. Baik, luar biasa. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita akan hadir usai jeda, masih bersama dengan saya, Yuliah Kamila. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Panggilan Suci. Kita punya tema bahaya visa haji tidak resmi. Nah, ini kita jaga hati tentunya. Niatnya mau ibadah, tapi yang kita dapat apa? Naudzubillah, ini harus benar-benar kita niatkan mulai sekarang. Dan juga kembali berbincang dengan beliau, ada Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pak Kabid, begitu, Pak Dr. Haji Abdul Haris MPD. Izin Pak Haris, tadi sudah jenengan sampaikan tentang apa jenis visa macam-macam visa haji begitu ya. Ini ada nggak bahayanya ketika kita misalnya nekat ke sana dengan karena ketidaktahuannya mungkin atau karena ada urusan yang memang saking nafsunya segera berangkat haji begitu menghalalkan segala cara. Pripun itu Pak Haris, mohon izin. Ya, ini Allah. saya fenomena kasih pengantar begitu. dulu ya. Izin. Fenomena terjadi kan karena memang semangat masyarakat kita luar biasa. Jamaah haji kita atau masyarakat kita yang sudah daftar haji nasional itu sudah mencapai angka 5.180.000. Subhanallah. Ini kalau kita kalkulasi rata-rata itu waiting listnya atau masa tunggunya itu di atas 20. Jawa Timur 35 tahun, Sulawesi Selatan itu 49 tahun, hampir 50 tahun. Ini waiting list yang ada. Inilah kemudian yang menjadikan masyarakat nekat karena mau berangkat harus nunggu waktu yang begitu panjang. Sementara pertimbangannya tahun tersebut masih hidup apa tidak, itu yang menyebabkan salah satunya. Kemudian yang kedua, fenomena itu terjadi karena
apa namanya, ada ketentuan atau syarat-syarat istitoah, ada syarat-syarat umur. Ya. Ada seseorang yang dinyatakan tidak istitoah secara kesehatan, tetapi secara empirik itu mereka nyata-nyata sehat. Itu ada. Ya. Mungkin karena salah satu apa namanya gula darahnya tinggi dan lain sebagainya, tapi sehat. Nah, itu. Ada yang batasan umur karena 12 tahun baru bisa daftar, 18 tahun ke bawah kan belum berangkat sebelum tanggal atau umur 18. Itu juga jadi salah satu sebab masyarakat kita menunaikan ibadah haji dengan cara-cara yang dipaksakan. Nah, ini sebenarnya tidak baik ya. Tidak baik untuk masyarakat yang menunaikan, tidak baik untuk jamaah haji yang reguler, yang legal, dan tidak baik bagi negara. Karena yang pertama, haji ini kan ibadah, itu sudah saya singgung tadi itu. Yang namanya ibadah itu kalau bisa seluruhnya baik, tidak melanggar aturan. Kalau ibadah melanggar aturan tentu dipertanyakan tentang kualitas ibadahnya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi keamanan, nyata-nyata tidak aman haji yang tidak menggunakan visa haji itu. Kenapa? Karena itu akan bisa jadi temuan. Bila jadi temuan, kemudian ditangkap, kemudian dideportasi, maka sudah kena blacklist selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak akan bisa mengunjungi Arab Saudi. Nah, ini kan sangat sangat merugikan bagi jamaah. Betul. Kemudian berikutnya, tadi sudah saya singgung juga, bila tidak tertangani dengan baik, tidak bisa masuk ke Arafah, itu kan terlantar di sana. Kemudian bila terjadi terlantar seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kan membahayakan hubungan antar dua negara. Bisa jadi itu mengganggu di Arab Saudi, yang pada akhirnya secara kelembagaan itu kan membawa nama baik negara Indonesia, yang pada saatnya akan semakin memperketat dan merubah kebijakan-kebijakan di Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji khususnya dari Indonesia. Lah, ini harus diperhatikan juga oleh jamaah-jamaah kita. Hanya kesalahan segelintir orang itu kan sangat-sangat merugikan juga. Berikutnya tadi ya, bila terlantar, bila sakit, bila mohon maaf terjadi bahaya, kecelakaan dan lain sebagainya, itu akan lepas kendali dari pihak travel umroh dan akan berani melakukan penanganan karena penyelenggara haji khususnya, karena dia memberangkatkan juga dengan cara atau pola ilegal. Kalau dia melakukan secara legal, maka dia akan kena misalnya mau melaporkan ke rumah sakit, secara otomatis dia akan tertangkap juga. Nah, ini kan mereka kan sembunyi-sembunyi. Nah, itulah yang membahayakan bagi jamaah-jamaah yang berangkat haji dengan visa non-haji. Ya sudahlah, daftar saja, karena di situ sudah jelas sekali haji itu man istata'a ilaihi sabila. Ya, namanya istitaah itu, istitaah secara eksternal dan internal. Kalau internal tentu dirinya sudah sanggup dari sisi kesehatan, finansial, dan mental. Tetapi dari sisi eksternal, bisa keluarganya sanggup nggak ditinggal, bisa lokasinya aman apa tidak dilakukan ibadah haji, bisa perjalanannya itu aman enggak. Lah, untuk jamaah yang tidak menggunakan visa haji, itu tidak aman dengan kondisi-kondisi dan risiko-risiko yang saya sampaikan tadi. Nah, ini patut menjadi perhatian bagi masyarakat kita. Jangan kemudian semangat ibadahnya tinggi hingga melakukan hal-hal yang dilarang secara syariah, apalagi sekarang ini sudah jelas ada ketentuan dari para mufti Arab Saudi bahwa di situ sudah dijelaskan haji yang tidak menggunakan visa haji, tidak memiliki tasrikh untuk haji, maka status hajinya berdosa. Kemudian PBNU juga begitu. Jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji, maka hukumnya berdosa. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Jangan kemudian kita ingin mendapatkan pahala tetapi menggunakan cara-cara yang berdosa. Saya kira seperti itu. Saya mohon maaf karena ini adalah saya menyampaikan pandangan-pandangan secara fikih yang difatwakan oleh para mufti Arab Saudi maupun dari organisasi sosial keagamaan, dalam hal ini PBNU dan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang lain di Indonesia. Seperti itu. Baik, subhanallah. Kalau dilihat
ini fenomena itu muncul, izin Pak Haris, itu akibat apa ya? Artinya Ya. apakah dari travelnya yang memang mohon maaf dalam tanda Ya. kutip nakal begitu atau pripun? Iya, jadi Pangapunten. ini siapa yang kan bertanggung jawab begini ini? sebenarnya. Kalau travelnya nakal, masyarakatnya Iya. ndak akan jalan. Ngeten nggih. Iya. Masyarakatnya nakal, travelnya ndak juga Iya. nggak akan jalan. Iya. Berarti ini sama-sama nakal. Allah karim. Jadi masyarakatnya sudah memberikan peluang Iya. untuk ditangani secara ilegal. Kemudian biro perjalanan juga seperti itu. Ini kami sampaikan juga ya biar jadi perhatian bahwa untuk PIHK penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan penanganan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 maupun tentang Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat luar biasa ancamannya itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu bisa diancam dengan kurungan penjara selama-lamanya itu 6 tahun. Masya Allah. Denda setinggi-tingginya 6 miliar. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja itu 10 tahun dan 10 miliar. Ini artinya bisa bisa diterapkan bila mana terjadi hal seperti itu. Karena ini kan efeknya ke negara. Betul. Tidak hanya ke personal atau Betul, jamaahnya, tidak hanya ke travelnya, tapi ke negara. Kemudian berikutnya adalah ada travel yang tidak punya hak melaksanakan penanganan terhadap ibadah haji seperti PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Dia tidak punya hak untuk melaksanakan haji khusus. Bila melakukan juga pelanggaran. Masih adakah itu? Ya ada lah. Adanya begini ya. Allah. Jadi jamaah-jamaah travel umroh itu memberangkatkan tidak hajinya, memberangkatkan umrohnya, kemudian karena memang visanya itu bisa berlaku 3 bulan, Nggih. itu disebut dengan multiple. Nggih. Jadi umroh sekaligus haji, waktunya pulang tidak pulang. Itu. Kemudian berikutnya yang berbahaya lagi adalah yang tidak punya, tidak PPU, tidak PIHK, ya travel yang biasa ngurusi wisata Iya. internasional atau luar negeri, kan dia punya pemahaman tentang pengerahan masyarakat ke luar negeri itu kadang-kadang ditangani. Dan bila itu terjadi, maka tidak lagi ranahnya Kementerian Agama. Kami akan melakukan tindakan dengan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib untuk dilakukan penindakan. Jadi itu yang yang menjadi dasar untuk pengendalian lembaga usaha yang mengelola jamaah haji, baik haji khusus, umroh maupun perjalanan wisata. Jadi, Baik, subhanallah, kompleks banget. iya, kompleks, Inje. masalahnya Ya kompleks. Allah, inje. Dari Pak Amir, Pak, tentang tambahan tabungan haji begitu ya. Tadi kan disinggung adalah untuk anak-anak begitu Pak Ya. Amir ya. Nah, ketika bagaimana apakah mau buka yang untuk usia-usia yang di luar anak-anak itu pun juga sama prosesnya begitu atau ada kelebihan keuntungannya juga? Kalau yang tabungan haji Indonesia yang biasa, yaitu yang otomatis yang sudah punya KTP ya, nah, itu selama dia 17 tahun, dia punya KTP, ya itu bisa mendaftar. Ya, nanti kan setorannya murah juga, cuma 100.000 udah bisa mendaftar tabungan haji. Oh, Masya Allah. Ya, tadi yang dikatakan Pak Haris juga ya untuk berkaitan dengan travel ya PIHK ya, kita Ya. juga kerjasama juga sama. Gitu ya. Tapi memang kerjasama kita ya memang yang legal. Oke. Harus kita screening ya. Jadi yang mana yang ada minor ya kita nggak pakai karena nanti berhubungan nanti ke Bank Syariah Indonesia juga. Betul. Nah mungkin arahnya mungkin kita ya karena haji reguler juga sudah makin panjang. Tadi sampaikan Pak Haris 35 tahun ya untuk Jawa Timur ya. Kita juga membidik orang yang menengah ke atas ya. Udah jangan ke reguler aja, ke khusus aja ya. Yang ngantri 7 tahun ya. Masih bisa masih bisa lah terjangkau lah ya. Tapi memang ya pilih untuk PHK-nya yang sesuai ya terdaftar dan yang keamanannya sudah terjamin lah ya. Jadi kita Yang arahkan amanah ya. Iya, kita arahkan ke sana. Jadi kalau kita ada kerjasama sama Satker sama BUMN ya,
saat kita menawarkan tabungan haji kita ya, kita biasa menggandeng juga mitra-mitra kita ya, yang sudah nama baiknya tidak diragukan lagi ya. Nah kita biasa ngarahkan ya pakai haji khusus ya, supaya ya udahlah ya kita mereka yang mampu berlebih yang menengah ke atas ya. Toh menunggu nggak sampai 7 tahun nggak usah lah Pak Haris ya. 8 tahun ya. 8 tahun. Masih bisa direncanakan ya lebih baik ya, kalau menunggu 35 tahun kan panjang ya. Iya. Jadi itu mungkin program kita. Berapa lama tuh ya? Dari 35 ke 8 tahun. Ya, makanya kita arahkan ayo yang menengah ke atas pakai haji khusus saja ya. Jadi nggak menunggu lama ya. Tapi kalau anak-anaknya silakan ya pakai ya haji muda monggo ya. Betul. Itu yang kita edukasi ke nasabah-nasabah kita atau calon nasabah kita supaya ya yang merencanakan haji aman dan terencana itu penting ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih. Dan bisa kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sesi berikutnya. Masih bersama dengan saya Yulia Kamila akan hadir usai jeda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Panggilan Suci. Masih bersama dengan saya Yulia Kamila dan juga dua narasumber saya yang luar biasa. Kita punya tema bahaya visa haji tidak resmi yang sudah kita bahas pada segmen-segmen sebelumnya. Dan kita kembali berbincang dengan kedua narasumber saya tersebut, dengan Pak Dr. Haji Abdul Haris dulu. Pak Haris, izin, ini kemarin sudah berangkat semua begitu ya? Iya. Hari apa berangkatannya? Izin? Pertama keberangkatan adalah pada tanggal 11 Mei. Baik. Itu jamaah kita masuk asrama. Oke. Kemudian pada tanggal 12 Mei adalah penerbangan kloter pertama direct Madinah. Kemudian tanggal 10 Juni adalah penerbangan terakhir. Ya, kemudian tanggal 15 Juni itu wukuf di Arafah. Subhanallah, 15 Juni ya, berarti wukuf artinya hari Senin, hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu wukuf itu berarti. Iya. Berarti sudah persiapan dong. Jadi begini, untuk saat ini sudah persiapan sejak 2 hari yang lalu untuk jamaah kita itu sudah betul-betul dikondisikan oleh BPIH Arab Saudi. Jadi petugas penyelenggara haji Arab Saudi itu sudah mengendalikan, diantaranya dengan pola bahwa 3 hari menjelang Arafah itu bis salawat yang biasa mengangkut jamaah ke Masjidil Haram stop. Di stop itu bukan karena membatasi yang lain, karena biaya dan lain sebagainya, tetapi demi mengendalikan jamaah untuk betul-betul bisa konsentrasi untuk persiapan di wukuf Arafah. Di antaranya adalah mengurangi aktivitas-aktivitas yang dianggap kurang penting, termasuk melaksanakan umrah sunnah. Kemudian yang kedua melaksanakan kontemplasi atau perenungan-perenungan yang dikendalikan oleh pembimbing ibadah kloter. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti bimbingan-bimbingan di pemondokan atau di hotel tentang hal-hal yang harus dilakukan pada saat wukuf di Arafah, termasuk bagaimana dengan perjalanannya, bagaimana dengan kesehatannya, bagaimana dengan ibadahnya. Itu yang disampaikan. Kemudian berikutnya adalah pengenalan wawasan tentang medan Arafah itu. Jadi itu disampaikan kepada jamaah haji kita agar betul-betul memahami bagaimana di Arafah, karena sesungguhnya di Arafah ini ada hal yang misterius. Karena pasca Arafah itu biasanya banyak jamaah-jamaah kita yang kolaps. Jadi tahu-tahu pingsan, tahu-tahu yang mudah-mudahan tidak terjadi ya, wafat dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kita sosialisasikan kepada jamaah-jamaah yang ada di Mekah. Berikutnya ini besok, insya Allah hari Jumat, sudah mulai mobilisasi jamaah haji Indonesia, khususnya embarkasi Surabaya, ke Arafah. Subhanallah. Jadi ini sudah ada pergeseran dari Mekah untuk ke Arafah. Kemudian hari Sabtu itu adalah wukuf di Arafah. Setelah wukuf, prosesnya sesuai dengan syariah. Ketentuannya juga seperti itu, nanti akan bergeser setelah terbenamnya matahari,
Tetapi ini ada pola baru yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat biar ini adalah pilihan dan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dilakukan mitigasi untuk jamaah-jamaah yang satu disabilitas, yang kedua lansia, yang ketiga adalah jamaah yang risti atau jamaah yang sakit. Itu dikumpulkan, dimitigasi dalam bentuk pengelompokan jamaah-jamaah dalam kondisi itu. Kemudian jamaah-jamaah ketika di Arafah ya Pak? Iya di Arafah itu. Tadi data itu sudah diperoleh sebelum jamaah ke Arafah. Jadi begitu di Arafah tinggal dikelompokkan jamaah-jamaah dengan kondisi itu, kemudian dibagi di bis-bis terakhir. Jamaah-jamaah itulah yang kemudian tidak turun ke Musdalifah. Itu program murur ya. Program itu adalah untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan jamaah-jamaah dalam kondisi-kondisi tertentu. Sehingga pada saat sampai di Musdalifah, ketika dalam bahasa fikihnya mu'dhamul lail, sudah lebih dari tengah malam, itu langsung ya. Jadi diperkirakan jamaah berangkat terakhir sampai di situ sudah lebih separuh malam, pertengahan malam, maka setelah itu pelan-pelan dan sejenak langsung menuju ke Mina. Ya, jadi ini akan lebih mengamankan kondisi jamaah yang dalam kondisi lansia, kondisi kurang sehat, kondisi risti maupun kondisi disabilitas. Kemudian di Mina tentu akan diorganisir oleh panitia yang sudah menunggu di sana. Jadi kita lakukan atau dilakukan oleh BPIH Arab Saudi pemetaan-pemetaan untuk menghindari peristiwa-peristiwa konsentrasi jamaah di Musdalifah. Biar nggak numpuk juga. Biar nggak numpuk dan biar tidak terlalu siang. Betul. Karena bagaimanapun kaidah darul mafasid muqaddamun ala jabil masalah itu berlaku untuk pelaksanaan mabit di Musdalifah itu. Baik, subhanallah 15 Juni udah wukuf ya Allah. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu sini ya berarti hari Sabtu sini ya. Baik luar biasa. Oke, saya geser ke Pak Emir dulu. Ini dengan BSI, apa sih keunggulannya ketika masyarakat bergabung dengan BSI begitu untuk tabungan haji? Pripun? Ya, kalau kita ya kita ada banyak benefit ya buat nasabahnya ya. Kita untuk berkaitan dengan haji ya. Jadi kalau mereka ada top up dananya nominal tertentu ya, kita ada gift ya, gimmick ya. Terusnya untuk pembukaan rekening ya dengan nominal tertentu kita juga ada gimmick ya. Jadi memang ini salah satu memicu memicu nasabah ya untuk ya bergerak artinya ya. Kadang-kadang kita ada nasabah payroll kita itu udah punya tabungan, dia muslim ya. Tapi belum ada tabungan haji ya. Nah, itu yang kita juga menciptakan kebutuhan ya. Karena ya mereka itu belum terpikir ya. Ya udah antar aja ya. Pada saat itu ternyata umur 40 ya mau daftar lagi reguler ya itu. Makanya saat ini kita sudah melakukan telepon ya. Nasabah-nasabah asing kita yang belum punya tabungan haji itu kita calling ya. Kita informasikan apa kalau dia datang ya, kita informasikan ini haji penting loh ya, harus direncanakan ya, jangan ditunda-tunda ya. Kalau ditunda porsinya makin tambah ya. Makin lama. Ya, terus kita mengajari bukan ngajar ya, memberi kesadaran ke mereka ya. Ya kalau memang ada butuh punya uang lebih banyak ya ke haji khusus saja ya. Nah kita juga banyak kerjasama sama instansi ya, terutama sekolah-sekolah Islam ya. Nah itu juga udah mulai ya pembelajaran kesadaran sejak dini ya, supaya mereka ibunya ya wali murid dan wali santrinya, ke pesantren juga ya, wali murid dan wali santrinya supaya sudah mulai ya care terhadap kebutuhan anaknya ya, masa depannya. Kita juga nanti kan balik lagi ke orang tuanya ya. Jadi kita sudah mulai ya edukasi itu, dan alhamdulillah ya dari instansi pendidikan ya itu mendukung juga ya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu kerjasama yang mutualisme simbolisme yang kuat ya. Jadi memang perkembangan terutama kita bangsa Indonesia ya setelah kita merger ya, alhamdulillah jadi ini makin kuat ya. Total tabungan haji di Region 8 Surabaya itu
totalnya ada 1 jutaan. Ya, 1 jutaan dengan dengan saldo sekitar 2,4 triliun ya. Tapi rata-ratanya masih 2,4 juta ya. Nah, kalau untuk dapat porsi kan ya masih jauh ya. Maka itu kita dorong dengan edukasi, kita blast juga ke nasabah kita, ayo ya tingkatkan saldonya ya. Nanti kalau sudah sampai 25 juta nanti ada notifikasi. Ya silakan sudah 25 juta ya silakan untuk mendapat porsi haji ya. Dan bisa dilakukan di BSI Mobile. Jadi cukup dengan BSI Mobile kita bisa dapat porsi ya. Setelah itu baru mereka daftarkan ke Kemenang nantinya. Baik, gitu. baik. Itu program-program kita ya supaya kesadaran sejak dini ya. Dan mudah ya. Dan mudah ya. Dan kita memudahkan ya. Betul, betul. Gitu, Bu. Baik, luar biasa. Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Pak Haris dan juga Pak Emir. Begitu kita punya tema bahaya visa haji tidak resmi. Pak Haris, izin. Kalau wukufnya tanggal 15, berarti di sana ada nggak pesan-pesan khusus bagi jamaah ketika itu sebelum berangkat ke Arafah begitu? Ya, kami sudah melakukan sosialisasi melalui petugas-petugas kami yang ada di Arab Saudi, para petugas kloter, baik itu ketua kloter, pembimbing maupun para petugas kesehatan kloter, untuk betul-betul mengedukasi jamaah, utamanya menjelang wukuf di Arafah. Jadi sampaikan ya sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi, untuk betul-betul menjaga kondisi fisik. Kondisi fisiknya tentu dengan asupan baik minuman maupun makanan, terutama minuman itu dijaga betul, jangan sampai dehidrasi karena memang di Arab di samping panas juga kelembapannya sangat rendah. Ini yang kita sampaikan kepada masyarakat, kepada jamaah kita melalui para petugas kloter. Kemudian berikutnya itu betul-betul diarahkan tentang bagaimana perjalanan, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keabsahan wukuf di Arafah itu. Ya, kita minta dipantau dan tidak sekedar petugas kloter, kami sudah punya cara pola bahwa kita memberikan pemahaman yang sangat dalam kepada para ketua regu, karena sesungguhnya hitam putihnya jamaah haji itu yang tahu adalah ketua regu, karena ketua regu itu hanya menangani 9 orang. Ya, ini saya kira yang paling menentukan. Ya. Baik, karungnya disimpan dulu, nanti dilanjutkan berikutnya. Ya, dan Ustaz, ada terus bersama dengan kami, nanti kita akan hadir kembali usai jeda, masih bersama dengan saya tentunya Yulia Kamila di program Panggilan Suci. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Panggilan Suci. Tentunya kita punya tema yang luar biasa, bahaya visa haji tidak resmi. Dan kita kembali berbincang dengan para ahlinya tentunya. Izin Pak Haris, ini kita nyoba kembali ke masalah visa haji tidak resmi sedikit begitu ya. Banyak di sana itu berpikiran bahwa dengan budget sekian, yang penting bisa berangkat lebih cepat begitu, tapi tanpa mereka mengabaikan keselamatannya. Itu bagaimana itu? Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Haris? Ya betul. Jadi jamaah kita itu karena semangat hajinya sangat tinggi, sementara kalau normal itu waiting listnya lama. Yang kedua, kalau melalui PIHK biayanya sangat mahal, sehingga yang ditempuh adalah melalui jalan-jalan yang dan saya sebutkan, yaitu dengan menggunakan visa ziarah atau umroh dengan visa multiple atau tijaro atau umal. Artinya itu lebih murah begitu Pak Haris? Ya lebih murah, tapi berisiko. Ya, berisiko. Jadi ini kan ada yang 150 juta bisa berangkat. Dan itu saya kira sangat tidak disarankan dan sangat berisiko, berisiko keamanannya, ya. Karena memang itu adalah melalui jalur-jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu kami berharap untuk masyarakat yang menginginkan untuk haji, ya sekali lagi haji itu ibadah. Yang namanya ibadah itu ya pertamanya ada di hati, yaitu niat. Kalau niatnya sudah baik, caranya baik, itulah yang dikatakan bidayatu kulli syai'in nihayatuhu. Jadi langkah pertama itu sangat strategis sekali untuk menentukan proses berikutnya dan hasil akhirnya. Kalau sudah baik, prosesnya baik, insya Allah hasilnya akhir juga baik. Itu.
Nah, karena itu kalau apa namanya menginginkan berniat untuk ibadah haji bagi yang belum daftar haji adalah daftar di Kementerian Agama secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masalah waiting list yang panjang itu kan sudah Allah yang menakdirkan. Betul. Yang penting kalau sudah daftar itu sudah tercatat dalam apa namanya catatan yang maha kuasa bahwa sudah punya niat. Kok masih panjang Pak? Kemudian umurnya sudah 80, kalau Ya 30 Allah. tahun lagi, 35 tahun lagi kita punya apa namanya pendekatan bahwa nanti setelah 5 tahun itu jamaah bisa mengajukan percepatan. Jadi Setelah jamaah daftar maksudnya? betul setelah daftar ini kita banyak sekali jamaah-jamaah kita yang daftar 5 tahun yang lalu di tahun 2018, di tahun 2019. Yang daftar 2019 pada tanggal 11 Mei 2019 itu bisa melakukan pengajuan untuk percepatan haji usia lanjut. Nah, kemarin yang terjaring adalah setelah melakukan aplikasi atau by system, itu yang daftar di tahun 2019 ada yang berangkat. Oh, subhanallah. Jadi setelah dilacak by system itu yang berangkat adalah umur 108 hingga umur 84 tahun 84 yang tahun. termuda. Artinya kalau umur 60 tahun, kemudian 20 tahun, umur 80, pada saatnya nanti akan ada percepatan seperti itu ya bisa. Loh, Pak, seandainya wafat kita tidak berharap, masih ada pelimpahan. Pelimpahan itu adalah jamaah yang wafat itu bisa dilimpahkan ke ahli waris, ke suami atau istri, ke anak kandung atau saudara kandung. Dan inilah yang saya kira memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dengan haji ya. Karena siapapun yang memfasilitasi ibadah haji, maka dia pun dinilai ibadah haji. Jadi man jahaza ghajian fisabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang melakukan fasilitasi terhadap jihad di jalan Allah, maka dia termasuk berjihad di jalan Allah. Dan haji ini kan bagian dari jihad. Betul. Saya kira masyarakat tidak perlu khawatir kalau sudah daftar kemudian tidak berangkat atau berangkat. Apalagi ini ada fenomena juga di akhir-akhir tahun ini, banyak jamaah kita yang justru menggagalkan hajinya. Hajinya dibatalkan, kemudian digunakan untuk perjalanan umroh. Saya kira kami berharap dari travel-travel tidak melakukan gerakan-gerakan yang mempengaruhi masyarakat untuk menarik hajinya dan diajak umroh. Ya. Jadi karena di situ sudah ada perjanjian dengan yang maha kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah itu tetap ada dan tetap dilakukan dan ditunggu masa keberangkatannya. Jika tidak ada takdir ke sana, maka akan dilaksanakan hajinya melalui ahli waris, saudara kandung, suami, istri, atau anak kandung. Jadi karena itu ya sudah, jangan sampai membatalkan. Masya Allah. Pak Haris izin, Ya. sebenarnya kalau terjadi seperti ini ya, itu menarik ini untuk dikaji bahwa sebenarnya yang melakukan penipuan itu siapa sih? Apakah mereka melakukan penipuan apa enggak ya, travel begitu dengan memberikan fasilitas visa ziarah begitu? Jadi kalau penipuan, ya saya kira Tidak, bedanya tipis ya. Oke. Tipis karena secara tidak langsung dia melakukan pensiasatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di situ akan muncul pelanggaran terhadap regulasi yang ada, yang tadi akibatnya cukup fatal. Tidak atas nama pribadi saja, lembaga juga, tapi juga negara. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya, jamaah itu tidak tahu. Jamaah tidak tahu karena memang bahwa pengurusan visa itu harus melalui visa haji yang bisa haji. Kan tidak tahu, jamaah tahunya kalau daftar ke siapapun dikatakan berhaji, ya jamaah niatnya itu. Nah, karena itulah melalui forum-forum seperti ini kita sosialisasikan. Dan kami juga sudah sampaikan ke Kementerian Agama Kabupaten Kota, bahkan di tingkat KUA untuk ikut serta. Menyampaikan sosialisasi tentang penyelenggaraan ibadah haji kepada masyarakat luas. Jadi kami berharap ada ada pilihan bagi masyarakat untuk melaksanakan haji atau umroh itu dengan 5 pasti. Yang pertama, pastikan travelnya itu travel yang punya izin. Kalau izin umroh ya izin umroh, kalau haji ya izin
penyelenggara ibadah haji khusus. Bisa dua-duanya itu memiliki travel ya bisa. Jadi begini, kalau PPIU itu tidak bisa melaksanakan PIHK, tetapi kalau PIHK penyelenggara ibadah haji khusus itu punya fasilitas untuk melaksanakan ibadah umroh, penyelenggara ibadah umroh. Kemudian yang kedua, pastikan jadwal keberangkatan dan penerbangannya. Jadi menggunakan maskapai apa, kapan terbangnya. Yang ketiga, pastikan paketnya. Di situ itu paketnya berapa hari kalau umroh, kalau haji khusus juga berapa hari. Di Madinah berapa hari, di Mekahnya berapa hari. Dan bagaimana dengan visanya, pastikan visanya. Visanya itu apa betul-betul visa haji atau visa yang selain haji. Kemudian terakhir, pastikan akomodasinya. Hotelnya seperti apa, transportasinya di sana juga seperti apa, cateringnya seperti apa. Jadi itu semua harus dipastikan untuk memperoleh layanan yang sebenar-benarnya. Termasuk biayanya, jangan kemudian biaya mengejar biaya murah, tetapi mengabaikan 5 pasti tersebut. Masya Allah. Nah ini pertanyaan berikutnya, gimana kalau travel itu melanggar tadi? Ada mungkin ya, jadi kalau melanggar, kalau itu punya izin dan pelanggarannya cukup betul-betul ya, signifikan, maka dicabut izinnya. Tidak sekedar dicabut izinnya, tetapi juga harus memenuhi tuntutan hukum. Apakah 5-6 tahun penjara atau 6 miliar dendanya itu. Kemudian bisa juga menjadi memperoleh peringatan tertulis atau dibekukan izinnya dalam waktu-waktu tertentu. Atau kemudian juga masuk blacklist catatan hitam di Kementerian Agama. Pernah jadi itu melakukan sanksi dari sudah tahun kemarin kita mencabut izin beberapa travel umroh yang ada di Indonesia, yaitu tentunya ranahnya di Kementerian Agama Pusat. Kita hanya melakukan investigasi yang tentu atas arahan dari Kemenak RI. Masya Allah ya. Ngeri ya. Kalau nggak prosedur ngeri banget, Masya Allah. Izin untuk Pak Amir ini. Pak Amir ini mungkin ada himbauan atau saran untuk segera bergabung bersama dengan BSI begitu. Monggo. Baik, untuk masyarakat Indonesia ya, terutama Jawa Timur ya. Jadi yang belum mempunyai tabungan haji, ayo ya datang ke Bank Syariah Indonesia ya, bukakan tabungan haji sebagai niat kita ya, niat awal untuk berangkat haji ya. Dan himbaukan juga ya keluarga terdekat supaya buat rencana yang aman dan terencana ya untuk berhaji ya. Karena memang penting ya, karena ini di sana panjang ya, otomatis kalau reguler kan 40 hari ya. Kalau yang khusus mungkin sekitar 26 sampai 29 hari ya. Ya rencanakan ya sejak dini ya, dari finansialnya ya, terusnya akomodasinya ya, terusnya ya titipannya untuk orang yang ditinggalkan ya itu ya. Makanya mulai dari awal nabung ya, nggak apa-apa sedikit ya, kalau dan disiplin ya. Kalau kita punya target 10 tahun ya kita bagi ya. Ya mungkin dari teman-teman yang dahulu kalau kita lihat di televisi ya, ada tukang bubur naik haji ya. Itu karena disiplin menabung ya. Jadi ya kita sudah ada wadahnya tabungan haji Indonesia atau tabungan haji muda Indonesia. Ya silakan ya, disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Yang punya gaji di Bank Syariah Indonesia, mulai kita ada namanya pendebatan berkala ya, itu sudah mulai supaya nanti dibuat targetnya sampai nanti kalau yang belum dapat porsi ya segerakan sampai 25 juta secepat mungkin ya. Kalau sudah ada, otomatis kita persiapkan untuk pelunasannya. Kita tahu pelunasannya dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan juga ya. Dulu saya sekitar 34, sekarang sudah 56 mungkin ya. 56 ya. Jadi memang ada kenaikan ya. Nah, dari kalau sudah dapat porsi sampai dia menuju keberangkatan, ya siapkan bisa dengan tabungan emas ya, bisa juga dengan beli emas juga ya.
Karena kita tahu emas itu semakin pernah turun ya. Jadi dengan misalnya 20 gram emas sekarang ya, mungkin yang 10 tahun yang akan datang itu pasti bisa ya. Jadi silakan ya, kita ada produk emas pun kita ada di Bank Syariah Indonesia. Baik. Ya, ayo mulai dari sekarang ya, kapan lagi ya rencanakan haji Bapak Ibu semuanya. Betul, baik. Terima kasih Pak Emir, penjelasannya luar biasa. Closing statement Pak Haris, izin sedikit dari panjenengan. Baik, saya kira para pemirsa sudah mengikuti sejak awal, atau yang belum mengikuti sejak awal, kami sampaikan betapa berisiko dan berbahayanya bagi siapapun yang menunaikan ibadah haji tidak menggunakan visa haji. Karena dari sisi keamanan dan kenyamanan tidak bisa terjamin itu. Kemudian yang kedua, hendaklah memilih travel yang betul-betul memiliki izin untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jamaah-jamaah yang beringinan berangkat ke sana, dan pastikan program maupun layanan paketnya seperti apa. Betul. Dan ketiga, bahwa haji itu ibadah, niatlah yang baik, dan jangan kemudian ibadah dicampurkan dengan siasat-siasat yang pada akhirnya mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Saya kira itu mudah-mudahan para pemirsa dan kita semua diperkenankan untuk bisa menunaikan ibadah haji di masa-masa yang akan datang. Dan jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, lancar ibadahnya, dan seluruhnya mabrur, dapat menjaga kemakburan hajinya hatal intikal sampai menghadap hadirat Allah, dan semuanya menjadi ahli surga. Amin. Masya Allah. Terima kasih Pak Haris waktunya di studio hadir. Pak Haris, terima kasih banyak. Baik. Dan subhanallah pemirsa, saya sudah dialog kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat, dan saya Yulia Kamela segera pamit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.